kita nggak sempurna pada saat itu, maka kita sadari bahwa diri kita masih kurang daripada apa yang telah kita miliki pada saat ini. Nah, maka terdoronglah hal tersebut. Hal apa? Hal bahwa kita nanti mati dan pilihan kita hanya surga dan neraka. Nah, kalau memilih neraka mudah-mudah aja. Hiduplah sesuka hati kita kan. Namun kalau kepingin kita menghadapi akhirat dengan aman damai, maka ila a'mali salihati hasbul istita'ah. Maka mendapati kita dengan sebab mengingat kematian, kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk beramal-amal yang salih. Karena dalam sebuah statement Abu Bakar Siddiq, izzud dunya bil mal. Mau megah, terhormat di dunia, maka perbanyaklah harta. Wa izzul akhirah bi salihil a'mal, kata beliau. Kalau mau megah hebat kau di muka bumi ini, maka perbanyaklah harta. Tapi kalau mau kau hebat nanti di akhirat, maka perbanyaklah beramal. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Jadi perbanyaklah amal-amal yang soleh, karena Allah selalu menyertakan dalam ayatnya itu orang-orang yang soleh dengan surganya. Nah, kalau kita baca-baca Al-Quran tuh pasti kesetaraannya antara salih, beramal-amal yang soleh, balasannya surga, Nah, jadi maka perbanyaklah amal-amal yang soleh, Pak, yang didasari dengan ilmu. Wa minal a'mali salihati musa'adatun muslimina. Sebahagian daripada amal-amal yang soleh yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan membantu orang-orang muslim. Kita bantu orang-orang muslim. Konon lagi ini bulan Ramadan, mungkin amat sangat banyak yang membutuhkan bantuan dari kita. Apalagi di depan akan menghadapi hari raya nantinya. Ada anak yatim, miskin, fakir, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam teruntuk penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ma'a ulama yang muktabar yang masih ada di permukaan bumi Allah hingga jadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hormat takzim saya kepada pengurus masjid, Bapak BKM, serta pengurus pengajian Ahad subuh Ramadan yang diberkahi oleh Allah pada pagi hari ini. Begitu pula hormat takzim saya termulia kepada seluruh bapak-bapak yang tidak tersebut satu persatu nama. Begitu juga kepada kaum emak-emak, ibu-ibu. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diskusi kita pada malam ini, pada subuh ini, karena udah biasa malam, kesebut malam, tentang ayat puasa ya Pak ya. Kemarin cerita ayat puasa. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut ada 4 unsur ilmu yang keluar. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai alladzi yang beriman. Berarti kembali kepada ilmu tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kutiba di situ terbitlah sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih, Pak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Keluar ilmu sejarah sebagaimana kewajiban yang telah dilaksanakan oleh orang terdahulu sebelum kita. La'allakum tattaqun, harap-harap kita berada pada sisi takwa.
lalu kembalilah kepada takwa. Takwa kembali kepada ilmu tasawuf. Berarti ada 4 unsur ataupun 4 ilmu yang keluar dari ayat Allah tersebut. Yang pertama sekali tentang ilmu tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memerintahkan kita dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kembali kita kepada dasar asas agama Islam, bahwa bunyal Islam ala khamsin, didirikan Islam ini berdasarkan daripada 5 pondasi. Yang pertama, syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah itu salat, zakat, sampai kepada puasa. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, yaitulah bunyal Islamu ala khamsin. Yang kedua, pertama berarti mengucap 2 kalimat syahadat, setelah itu solat, puasa, zakat. Nah, pada sisi Islam berarti di situ ada kewajiban puasa. Namun mengapa Allah berfirman dengan ya ayyuhalladzina amanu? Mengapa tidak ya ayyuhalladzina aslamu? Di situ bukan bercerita tentang bahwa Allah ingin menetapkan sebuah ketetapan pada ya ayyuhalladzina aslamu. Namun Allah ingin menggambarkan, mengajak bagi orang-orang yang beriman. Karena bagi setiap orang yang Islam, sudahkah tentu mereka beriman? Orang Islam apakah tentu sudah beriman? Belum tentu. Orang beriman apa sudah mungkin baginya untuk Islam? Mungkin. Walau tidak mesti iman itu hanya untuk Islam. Maka Allah mengajak manusia dengan ajakan-ajakan beriman. Bagi orang-orang yang beriman, iman kepada Allah dari berbagai aspek, baik dari sisi zahir ataupun dari sisi yang gaib. Yang gaib banyak seperti surga, neraka, untung baik, untung jahat, dan sebagainya. Lalu mengapa Allah berfirman di situ dengan ya ayyuhalladzina amanu? Tujuan daripada itu semua kembali kepada keyakinan masing-masing yang ada pada diri kita. Maka tergambarkanlah hasil daripada apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menurut keyakinan kita masing-masing. Lalu Allah berfirman pada ayat tersebut melanjutkannya dengan kutiba alaikumusiyam. Allah berfirman dengan kutiba. Kutiba maknanya diwajibkan. Mana diwajibkan kembali kepada ilmu fikih. Ilmu fikih terdiri daripada 5. Yang pertama dinamakan dengan wajib. Setelah itu haram lawan daripada wajib. Habis itu sunnah lawannya makruh. Habis itu mubah. Walau ada sebahagian ulama kita yang mengatakan bahwa ada 7 batal dan sah pada ibadah tersebut. Namun itu asar, hasil daripada perbuatan wajib atau sunnah. Batalkah atau sahkah? Maka kembali kepada ilmu fikih tentang Ramadan, berarti kembali fikih tersebut pada sesuatu yang mengesahkan dan yang membatalkan puasa kita. Yang mengesahkan dan membatalkan puasa kita sebagaimana yang mungkin telah bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui. Bahwa dalam bulan Ramadan, puasa kita kerjakan di setiap harinya tidak boleh minimal memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga yang ada pada tubuh kita. Di saat masuk itu berarti batal puasa yang kita puasa pada hari tersebut. Atau selain daripada itu, jima dan lain daripada itu. Maka fikih ini tentang syariat. Fikih tentang seputar syariat. Sedang tadi tauhid tentang keyakinan, sejauh apa kita yakin kepada Allah. Fikih tentang syariat, tentang batal dan sahnya ibadah yang kita lakukan. Lalu sejarah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ tergambarkan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW Allah firmankan ayat tersebut, ada orang-orang terdahulu, yaitu sebelum Nabi Muhammad.
Nanti ada persepsi sebahagian kita bahwa orang-orang terdahulu itu termasuk Nabi Muhammad katanya. Ini mungkin agak keliru sedikit Bapak tersebut yang mengatakan bahwa orang-orang terdahulu itu selain daripada tidak termasuk Nabi Muhammad. Nah, jadi orang yang terdahulu bukan bahagian daripada sahabat Nabi, bahkan bukan bahagian daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad termasuk orang yang Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kapan puasa itu Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad? Pada tahun kedua Hijrah. Dari mana tahu bahwa tahun kedua Hijrah menjadi ketetapan kewajiban Ramadan? Karena ada sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Yaitu salah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab tahun hijrah. Tahun hijrah yang pertama, yang kedua pembukuan Al-Quran, yang ketiga mendirikan Baitul Mal, rumah Baitul Mal. Nah, ini ketetapan daripada Umar bin Khattab ataupun kebijakan beliau. Nah, dari dasar itulah maka diketahui pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun Nabi di kota Madinah, Nabi Allah wajibkan berpuasa. Ini tentang sejarah yang ada pada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu pada dasar itulah, karena Umar bin Khattab menetapkan tahun hijrah diambil oleh Umar pada saat Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah. Jadi bukan pada saat Nabi lahir. Ataupun bukan pada saat Nabi Allah angkat menjadi Rasulnya pada umur 40 tahun. Berarti ketetapan hijrah itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab pada umur Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dalam beberapa riwayat kitab sebagai referensi seperti kitab Nurul Yakin, bahwa Nabi hijrah ke kota Madinah itu pada usia 50 tahun. Berarti umur Nabi pada saat Allah wajibkan puasa Ramadan, umur beliau 52 tahun, Pak. Umur Nabi 52 tahun. 52 tahun ke 63 wafat baginda Muhammad, berarti sisa 11 tahun Jumat. Berarti Nabi berpuasa bulan Ramadan 11 tahun. Nah, itu sedikit cuplikan tentang sejarah tersebut. Nah, jadi orang-orang terdahulu itu yang mana yang disebutkan oleh Allah? Orang-orang terdahulu itu bukan hanya para nabi-nabi saja, tapi umat-umat nabi tersebut. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, dari pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, barulah sampai kepada baginda Muhammad. Jadi sedikit gambaran bahwa adanya puasa orang dahulu itu seperti puasanya Nabi Musa. Nabi Musa ada puasa, bahkan diwajibkan juga pada umat Nabi Musa itu di bulan Ramadan. Namun pada saat itu belum ada ketentuan bulan yang diketahui oleh manusia. Bahkan diceritakan dalam beberapa riwayat, Nabi Musa, yaitu kaum-kaum Yahudi, itu berpuasa 50 hari dalam setahun, Pak. Awal-awalnya 1 bulan juga. Akhir-akhirnya puasa tersebut bertambah-tambah hampir mencapai 2 bulan dalam setahun. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam. Boleh lihat di perjanjian lama. Bagi mereka mempunyai puasa, bagi saudara-saudara kita Nasrani, mereka mempunyai kewajiban puasa pada setiap setahunnya 1 bulan. Tapi itu di perjanjian lama. Sedang di perjanjian baru mungkin tidak ada lagi. Wallahu alam, saya pun tidak mengetahui itu. Namun sejarah yang kita coba cari-cari tentang Ramadan tersebut, adanya kutiba 'alal ladzina min qablikum, orang-orang terdahulu, bukanlah Nabi Muhammad dan bukan para sahabat. Kalau ada yang berkata sedemikian, mungkin beliau agak-agak keliru pada pemahaman itu. Karena makna daripada orang terdahulu itu sebelum orang yang ditetapkan sebagai pengemban puasa. Sedang Nabi Muhammad Allah tetapkan sebagai manusia yang mengemban puasa, sama seperti umatnya. Berarti Nabi Muhammad juga sama seperti kita, wajib puasa. Namun bedanya,
kita pada saat balik puasa. Nabi Muhammad pada saat umur 52 tahun. Nah, bagi yang mengikut Nabi berarti puasa harus 52 tahun, Pak, Bu. Hati-hati. Nah, kalau saya nggak ngikut Nabi, tapi saya ngikut syariat yang Nabi tetapkan. Nah, ini bedanya nih. Hati-hati yang sering-sering ikutilah Nabi, ikutilah Nabi. Nanti ngikut, ngekor, Pak. Waktu ngekor umur Nabi 52 tahun rupanya Ramadannya. Terus wafat Nabi umur 63. Nabi nggak puasa lagi setelah itu, uang udah wafat. Nah, masalahnya nanti ada yang umur kita lebih dari 63, berarti nggak usah puasa lagi. Karena Nabi nggak puasa setelah umur 63. Ini bahayanya kalau cuman ngikut. Jadi hati-hati dalam mengikut-ngikut. Nah, karena perkataan ikut-ikut, makna ikut itu sebagaimana orang yang diikuti. Kalau dalam bahasa ilmu nahunya itu tabe itu pengikut, matbu yang diikutkan. Jadi matbu itu mengikuti tabe. Tabe itu mengikuti matbu, tabe mengikuti matbu. Kenapa dikatakan tabe? Karena mengikuti barisnya. Ini kalau dalam ilmu nahu. Kalau dia nanti di awalnya kisrah, barisnya di bawah, depannya pun nanti akan kisrah juga. Jadi gimana gelagat yang ada di depan, begitulah gelagat di belakang. Jadi kalau kita ikut Nabi, berarti gelagat kita harus persis bagaikan gelagat Nabi. Nah, Nabi nikah pertama kali sama janda, saibah. Nah, kita pun harus begitu ngambil sunnah Nabi. Gak boleh nikah lain daripada itu. Jadi kalau ikut begitu, kalau makna ikut. Jadi hati-hati. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang bentar-bentar ikut-ikut. Jangan terikut-ikut, Pak, Bu. Setiap sesuatu itu ada fakarnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi, mala syaikha fa syaitanu syaikhuhu, kan? Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka setanlah gurunya. Nah, kadang orang itu ada berguru, tapi guru orang itu harus dipertanyakan. Nah, bagaimana cara beliau di saat berguru? Hati-hati. Lalu yang keempat terjadilah hasil daripada apa yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil ending daripada ibadah Ramadan yaitu menghasilkan bagi kita umat Nabi Muhammad hamba Allah tattaqun, takwa. Apa itu takwa? Takwa kembali kepada ilmu tasawuf. Saya membawa sebuah kitab, nama kitabnya Taisir Akhlak, tentang ilmu tasawuf. At-taqwa, jadi ini takwa nih. Hiyam tithalu awamirillahi azza wa jalla. Takwa adalah menjunjung tinggi segala perintah yang Allah perintahkan. Wajitinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larangkan, baik secara terang benderang ataupun secara diam-diam. Jadi ada perbuatan kekejian yang kita lakukan dalam keadaan tersembunyi, itu dengan diam-diam. Kita sama Allah, baik dalam keadaan sendiri atau berdua atau bertiga. Dan sudah kita jelaskan dalam satu orang itu pasti ada dua, dalam dua ada tiga, dan tiga ada empat, sebagaimana yang telah kita pahami pada diskusi-diskusi kita yang telah lewat. Jadi makna daripada takwa adalah yang pertama sekali imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajitinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Kita terhindar daripada melakukan perbuatan kekejian-kekejian baik secara terang benderang ataupun secara tersembunyi. Ini kalau sudah kita berada pada posisi takwa. Lalu setelah kita mengerjakan puasa Ramadan, kira-kira sudahkah kita pada posisi tersebut? Kalau kita sudah pada imtithalu awamirillah azza wa jalla wajitinabu nawahihi sirran wa alaniyatan, berarti kita sudah berada pada posisi takwa. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar dalam keadaan ketakwaan? Nanti akan digambarkan oleh musannif tentang bagaimana sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Maka tidak sempurna
Tidak sempurna bagi orang-orang yang memang orang tersebut ingin menggapai ketakwaan kecuali menyepikan dirinya daripada sifat-sifat yang jelek pada hatinya. An kulli radilatin. Jadi tidak akan sempurna ketakwaan itu tanpa membenahi hati. Jadi hati yang perlu dibenahi. Maka di bulan Ramadan ini adalah momentum, tempat yang amat sangat bagus untuk membenah hati. Karena mengingat kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, cara membenah hati bagaimana? Kita harus tahu dulu apa-apa yang menyebabkan hati ini perlu dibenah. Gimana seorang dokter ingin membenah ataupun membedah pasiennya kalau dokter tersebut tak paham tentang apa penyakit yang ada pada pasien? Jadi bagi diri kita harus pahami dulu apa yang ada pada diri kita, penyakit yang perlu kita bedah. Supaya kita tahu, oh penyakit ini yang fatal, yang vital, yang selalu mengganggu ibadah-ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karenanya, perlulah kita tahu apa-apa penyakit yang selama ini telah mengidam hati kita, yang telah berada pada hati kita ini. Di saat kita sudah mengetahui itu, maka kita bedah. Bagaimana cara bedahnya? Maka carilah penangkal-penangkal yang penangkal tersebut dapat menghentikan penyakit. Minimal dapat meminimalisir penyakit hati. Karena setiap hamba-hamba yang Allah ciptakan tak pernah terlepas dari sifat-sifat yang semua kita memiliki sifat tersebut. Ada sifat dermawan. Semua kita memiliki sifat dermawan. Tapi menurut kita, Bu, Pak, kita pelihara nggak sifat dermawan tuh? Ada sifat bakhil, celit, kedekut. Semua kita mempunyai sifat itu. Maka terkadang kita memberi, terkadang kita tidak memberi. Kalau kita sering memelihara sifat kedekut, umur hidup pun akan kedekut nanti. Maka ada orang yang kedekut kali. Ada orang yang memang dermawan kali. Ada orang yang miskin tapi dermawan. Ada orang yang kaya tapi kedekut. Kenapa sedemikian? Kok kebalik? Seharusnya orang kaya nih yang harus dermawan. Bukan malah orang miskin yang dermawan. Tapi begitulah sifat tersebut. Itu penyakit. Maka perlu penangkal. Perlu obat untuk membenahi penyakit tersebut. Terus bergunjing. Hasad, dengki, ria, takabur. Itu semua penyakit-penyakit yang ada pada hati kita. Maka perlu kita tahu apa-apa yang membahayakan tubuh kita. Di saat kita sudah memahami, oh ini yang paling bahaya nih. Nah, disitulah kita benahi hati ini. Nah, maka syarat ataupun jalan untuk sempurna ketakwaan yang harus kita dapatkan, yaitu dengan cara meminggiri ataupun menyepikan hidup ini, menyepikan hati ini daripada sifat-sifat yang jelek. Dan menghiasi bikulli fadilatin, dan menghiasi sifat takwa tersebut, diri kita ini kita hiasi dengan tiap-tiap karunia-karunia, kelebihan-kelebihan. Yaitu dengan berbuat kebajikan-kebajikan. Jadi orang yang jalan pada jalan takwa, fahiyat tariqul ladzi man salakahu ihtada. Barang siapa yang berjalan, barang siapa tersebut pada jalan ketakwaan, maka dia menapaki jalan-jalan yang terpetunjuk. Jadi barang siapa yang telah memiliki ketakwaan, berarti dia telah berjalan pada jalan yang Allah tunjuki kepadanya. Lalu sekuat-kuatnya tali yang ada di muka bumi ini, tali takwalah yang paling kuat. Maka barang siapa yang memegang tali takwa tersebut, maka terselamatlah ia dunia dan akhiratnya. Jadi di dunia ini tidak ada tali yang lebih kuat daripada selain tali-tali takwa. Maka perlulah berpegang teguh pada ketakwaan. Karena makna takwa pada dasarnya imtithalu awamirillahi azza wa jalla, menjunjung tinggi perintah Allah yang maha agung dan maha megah. Wa asbabuha kathiratun, sebab-sebab takwa itu banyak. Jalan untuk menuju takwa banyak sekali. Jadi banyak jalan kita bisa menuju kepada ketakwaan. Minha, sebahagian daripada jalan menuju takwa, yaitu ayyulahidhal insanu annahu abdun dalilun, bahwa seseorang melihat dirinya itu abdun dalilun, hamba yang amat sangat hina. Jadi diri kita harus merasa, makna lihat di sini merasa. Kita harus merasa bahwa diri kita ini hamba yang amat sangat hina.
Di saat kita merasa diri kita hamba yang hina, berarti ada yang mulia. Nah, siapa yang mulia? Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang amat sangat kuat, yang kuat lagi yang megah. Jadi pada saat kita memahami, kita rasakan bahwa diri kita hina, berarti ada seorang pencipta, ada satu zat pencipta yang menciptakan kita. Beliau amat sangat kuat, lagi amat sangat megah. Maka terasa diri ini selamanya dalam keadaan ketundukan. Sebagaimana tunduknya kita pada saat ini sama bos-bos kalau kita sudah masuk kantor. Tepat waktu. Banyak dari kita kalau pekerjaan itu diusahakan lembur, kalau sholat diusahakan libur. Nah, kenapa sedemikian? Karena mengingat bahwa bos di kantor yang dapat menghasilkan duit, padahal yang memberikan duit tadi, rezeki tadi Allah. Tapi itu udah kita hilangkan. Mengapa? Karena ketergantungan kita tidak lagi kepada Sang Maha Pencipta. Bukan berarti harus melanggar, Bu. Bukan berarti harus melanggar, Pak. Nanti ditentukan jam 8 masuk kantor. Kata Ustadz di masjid kami, jam 9 suruh masuk kantor. Jangan terlalu patuh sama bos. Bukan begitu maksud saya. Saking patuhnya kita sama bos, kita lupa bahwa ada yang perlu kita lebih patuh padanya. Selain daripada bos, yaitu Allah. Nah, itu udah kita hilangkan rasa itu pada diri kita. Maka banyak bahasa-bahasa kekinian mempertuhankan harta, mempertuhankan materi, mempertuhankan duit, mempertuhankan pekerjaan. Mengapa sedemikian? Karena menduakan Allah dari sisi mencari rezeki tersebut. Jadi dari situ, dari dasar itu kita sudah kufur kepada nikmat Allah. Kufur kepada nikmat Allah bukan berarti kafir pada sisi tauhid, pada sisi keyakinan. Namun di situ kita kufur kepada yang semestinya Allah tetapkan kepada kita, namun kita ragukan ketetapan Allah tersebut dengan meninggalkan segala apa yang Allah perintahkan. Di saat kita telah melanggar apa yang Allah perintahkan, maka terjadilah nawahihi, yaitu larangan yang Allah tetapkan, yang Allah larangkan kepada kita, lalu kita kerjakan. Seperti tak sholat. Ada sebuah hukum di dalam ilmu fikih. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang meninggalkan, yang sering mengerjakan larangan, meninggalkan sholat. Kita mengerjakan tarawih pada setiap bulan Ramadan. Dalam ilmu fikih, dalam kitab I'anatul Talibin, diceritakan oleh Ibnu Hajar. Beliau berstatement, berpendapat di situ bahwa orang-orang hamba-hamba Allah, kita-kita nih yang mengerjakan sholat sunnah tapi masih ada utang sama Allah sholat wajib belum qadha, ini makruh hukumnya nih Pak. Hati-hati. Sama seperti kita qadha, kita sholat sunnah puasa sunnah, kita puasa sunnah tapi ada puasa wajib yang belum kita qadha kepada Allah. Ini makruh hukum puasa tersebut. Kita berharap pahala penuh, tapi yang kita kerjakan malah kebencian Allah. Hati-hati, saya bukan mengajak ibu enggak tarawih. Saya mengajak ibu untuk qadha sholat, bukan enggak tarawih ya. Jangan salah paham nanti, oh Ustaz tuh enggak dikasih lagi kita tarawih ini di sini. Bukan, tarawih seperti biasa. Namun jangan lupa ada sisi-sisi, ada waktu-waktu yang tersisa di qadha sholat-sholat yang tertinggal. Dulu sebelum ibu-ibu berada pada posisi takwa. Saat ini udah berada pada posisi takwa, alhamdulillah. Berarti selalu menjunjung tinggi perintah Allah. Kapan itu yang belum takwa tadi? Mungkin masa-masa gadis dulu, masa-masa muda dulu, masih bebas, masih jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, belum banyak tanggung jawab. Nah, wala yambaghi lidzalali ayyasiyal aziza li anna nasiyatahu. Dan tidak patut bagi orang yang hina, bagi seorang hamba yang diciptakan dengan keadaan hina, akan bahwa bermaksiat ianya akan yang megah. Li'anna nasiyatahu biyadihi. Karena bahwa sesungguh dirinya itu berada pada tangan yang menciptakannya. Jadi tak patut bagi kita untuk bermaksiat pada saat itu. Karena kita berada pada posisi yang hina.
Ada yang lebih megah, ada yang lebih kuat. Siapa? Itulah Allah, zat yang maha segalanya. Nah, maka perlulah bagi kita untuk menyadari diri kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini tidak ada apa-apa. Di saat kita sudah sadar pada saat posisi kita sedemikian, berarti itu jalan untuk menuju ketakwaan. Wa minha ayyatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Dan bahwa mengingat-ingat dirinya kebaikan-kebaikan yang telah Allah tuangkan kepadanya pada sekalian ahwal-ahwal. Maka tidak patutlah baginya untuk mengingkari nikmat tersebut. Jadi saat ini hidup yang kita jalani ini dari dasar apa? Apakah ini semua dari unsurnya dari kita? Dasarnya dari kita? Kalau kita sadari bahwa apa yang telah kita miliki, apa yang kita kerjakan, apa yang kita langkah, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ini semuanya berdasarkan daripada kasih sayang Allah kepada kita, maka tak ada jalan untuk bisa kita ingkari nikmat-nikmat yang telah Allah singgahkan pada saat ini. Maka itu salah satu menjadi sebab jalan untuk diri kita berada pada posisi takwa. Jam berapa, Pak? Belum nampak matahari ya. 10 menit lagi ya. Wa minha, sebahagian daripadanya lagi, bahwa kita harus menuju kepada ketakwaan lagi, ada jalannya lagi, Pak, Bu. Apa jalannya? Ayatadzakkaral mauta li anna man alima annahu sayamut. Wa annahu laisa amamahu illa jannatun awin narun ba'athahu dzalika ilal a'mali salihati hasbal isti'taati. Bahwa mengingat dirinya akan menghadapi kematian. Karena bahwa sesungguh barang siapa yang tahu dianya selagi akan merasakan kematian, maka kepadanya menghadapi dua buah kemungkinan. Satu surga, dua neraka. Jadi kalau kita sudah merasakan diri, nanti aku mati. Sekarang belum, selagi akan mati ini datang nih. Tak tahu itu rahasia Allah kapan datang mati itu. Di saat nanti mati, dua cuman pilihan kita. Kalau bukan surga, neraka. Berarti kita berhajat kepada Allah. Butuh kepada Allah. Butuh kepada satu zat yang sempurna. Berarti kita nggak sempurna pada saat itu. Maka kita sadari bahwa diri kita masih kurang daripada apa yang telah kita miliki pada saat ini. Nah, maka terdoronglah hal tersebut. Hal apa? Hal bahwa kita nanti mati dan pilihan kita hanya surga dan neraka. Nah, kalau memilih neraka mudah-mudah aja. Hiduplah sesuka hati kita kan. Namun kalau kepingin kita menghadapi akhirat dengan aman damai, maka ila a'mali salihati hasbul istita'ah. Maka mendapati kita dengan sebab mengingat kematian, kekuatan untuk beribadah. Kekuatan untuk beramal-amal yang salih. Karena dalam sebuah statement Abu Bakar Siddiq, izzud dunya bil mal. Mau megah, terhormat di dunia, maka perbanyaklah harta. Wa izzul akhirah bi salihil a'mal, kata beliau. Kalau mau megah hebat kau di muka bumi ini, maka perbanyaklah harta. Tapi kalau mau kau hebat nanti di akhirat, maka perbanyaklah beramal. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Jadi perbanyaklah amal-amal yang soleh, karena Allah selalu menyertakan dalam ayatnya itu orang-orang yang soleh dengan surganya. Nah, kalau kita baca-baca Al-Quran tuh pasti kesetaraannya antara salih, beramal-amal yang soleh, beramal-amal yang soleh, balasannya surga, Nah, jadi maka perbanyaklah amal-amal yang soleh, Pak, yang didasari dengan ilmu. Wa minal a'mali salihati musa'adatun muslimina. Sebahagian daripada amal-amal yang soleh yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan membantu orang-orang muslim. Kita bantu orang-orang muslim. Konon lagi ini bulan Ramadan, mungkin amat sangat banyak yang membutuhkan bantuan dari kita. Apalagi di depan akan menghadapi hari raya nantinya. Ada anak yatim, miskin, fakir, dan lain-lainnya. Maka bantulah mereka. Nah, itu salah satu jalan bahwa kita sadari
Diri kita hamba yang hina. Wa nadaru ilaihim bi'ainil atfi warahmah. Dan memandang kepada mereka itu dengan pandangan-pandangan lemah lembut dan kasih sayang. Ya, kita harus mengubah cara memandang manusia. Jadi saat kita pandang tetangga-tetangga, sanak, saudara, jiran-jiran kita, itu pandangan-pandangannya harus dibuang yang asam-asam muka gitu kan. Nah, itu ada nanti itu 112 biasa itu penyakit itu Pak, Bu, hati-hati. Itu penyakit. Nah, itu tak akan berada pada posisi takwa kalau masih ada di situ kita, Pak. Maka kalau ingin menjadi orang yang berada pada posisi takwa, hilangkanlah kebencian-kebencian kita pada sanak saudara, bahkan jiran tetangga kita. Hilang itu, maka takwa mungkin ada pada diri kita. Kalau masih berada itu, masih dipelihara itu, benci lihat kawan, benci lihat tetangga, benci lihat sanak saudara, jangan harapkan kita berada pada takwa. Ibadah-ibadah kita tak ada satupun nilai ibadah yang menurut Allah menjadi sebagai sebab kita masuk ke dalam surganya. Karena masuk ke dalam surga Allah hanya beberapa cara jalannya. Nggak banyak kali jalan masuk surga Allah. Yang pertama dari ridhanya atau dari rahmatnya. Rahmatnya kita udah nggak dapat. Karena itu para nabi dan para rasulnya. Mereka mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya mereka masuk surga. Siapa kita untuk mendapatkan rahmat Allah saat ini? Tak ada janji Allah kepada kita surga. Paling satu yaitu dengan ridha atau dengan syafaat Nabi SAW. Maka perbanyaklah di bulan Ramadan ini berselawat kepada baginda Muhammad. Sebagaimana yang telah lewat-lewat tentang bagaimana selawat-selawat yang bagus-bagus. Nah, wa amma thamaratuha fasa'adatud daraini. Dan adapun kita dapatkan pada saat itu buah hasil panen daripada ketakwaan, maka berbahagialah pada dua buah negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Amma fid dunia, di dalam dunia fartifa'u qadri, terangkat derajat. Kalau kita sudah berada pada posisi takwa, maka kita akan mendapati dua kemenangan. Tanpa bertanding dapat kemenangan, Bu. Kemenangan tersebut kita berbahagia di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Bagaimana sifat-sifat ataupun tanda-tanda kalau kita sudah berada pada tingkatan-tingkatan orang-orang yang bertakwa di dunia. Jalan mengetahuinya fartifa'ul qadri. Yang pertama, terangkat derajat. Kita tak tahu karena masalah angkat derajat ini hanya Allah yang mengangkat. Kita belum tahu di situ. Wa jamalus siti. Bagus pembicaraan. Jadi ada orang nih lagi berbincang-bincang ke kita, udah bagus bincangannya untuk kita. Enggak lagi dia fitnah-fitnah, enggak lagi dia bercerita yang bukan-bukan. Nah, ini salah satu bahwa kita sudah berada pada posisi takwa. Tak adanya kita menjadi rindu manusia, menjadi rindu kawan-kawan yang sedang ngumpul. Ini sudah ada sifat takwa dalam diri kita. Mana Bapak Anu kok nggak jamaah hari ini? Merasa ada kehilangan. Nah, ini ada takwa nih. Tapi kalau mah nggak datang dia, alhamdulillah, pas kali ini. Nah, ini bahaya. Berarti lawan daripada takwa di saat hadirnya kita meresahkan orang lain. Nah, ini lawan daripada takwa. Jadi takwa itu ada pada diri kita di saat orang-orang berkumpul tak ada kita. Orang bertanya-tanya, mana tuh Bapak tuh? Kangen kita kalau tak ada dia. Nah, karena mungkin ya bisa menghibur, bisa menghidupkan suasana, terus ada dia adem hidup ini, adem kebersamaan ini, bisa sedemikian. Wa dzikri, dan panggilannya baik, bagus panggilannya. Panggil orang nggak lagi kalau misalkan ini maaf cakap. Ada nanti namanya Pandi, dipanggil si Pen, dipanggil. Ada nanti Ibrahim, si Bram dipanggil. Ini bahaya. Ada Ismail, Mae dipanggilnya nanti ya. Si Mae katanya. Nah, mana si Mae itu katanya. Padahal namanya bagus-bagus. Ismail. Nah, dipanggillah Bapak Ismail. Nah, ini udah ada jalan tanda-tanda takwa dalam diri kita. Maka bagi manusia, bagi kita-kita Pak, Bu, yang udah ada hal sedemikian, pelihara. Karena mudah-mudah saja itu hilang dalam diri kita. Nah, kalau kita nggak pelihara, hilang dia nanti, hati-hati.
waqtisabul mawaddati minan nasi, dan mendapatkan kemuliaan daripada manusia. Li'anna sahibat taqwa, karena bahwa sesungguh orang yang memiliki ketakwaan itu dimuliakan oleh pemuda-pemuda dan disegani oleh orang yang tua-tua. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia akan disegani oleh para orang-orang tua dan dihormati oleh orang-orang muda. Ini sering mungkin bahasa-bahasa ini kita keluarkan. Sayangi yang muda, hormati yang tua. Rupanya itu jalan takwa. Untuk menuju jalan takwa dan kita tahu bahwa kita sudah berada pada takwa, yang tua memuliakan kita, yang muda menyegani kita. Itu jalannya. Maka dilihat akannya oleh tiap-tiap orang yang berakal akan bahwa tiadalah selain daripadanya itu kebaikan dan kebajikan. Dan dipandang, waktu dipandang tuh enak, Bu, Pak. Dipandang bahwa kalau udah lihat dia, kalau udah lihat muka itu, berarti terasa kayaknya adem, ayem, kebaikan dan kebajikan yang selalu nampak tergambarkan dalam wajah-wajah orang yang bertakwa. Nah, jadi sifat-sifat orang bertakwa ini luar biasa. Wa amma fil akhirah, ini tanda-tanda yang ada pada akhirah. Fannajatu minan nari, terlepas daripada api neraka. Wa fauzu bidukhulil jannati, dan beruntung dengan jalan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa muttaqina, dan cukuplah ketakwaan akan bahwa sungguh Allah berfirman dalam surah An-Nahl 128. Ini ending akhirnya, Bu, pas setengah 7. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang bertakwa mereka itu, dan bermula mereka itu dalam kebajikan-kebajikan. Orang-orang yang bertakwa selalu mengerjakan kebajikan. Tak pernah terlintas dalam hatinya untuk mengerjakan, bahkan mengerjakan keburukan-keburukan. Bukan hanya terlintas, bahkan ingin mengerjakan keburukan-keburukan, melanggar daripada apa yang Allah larang-larang, dan selalu bagi mereka menjunjung tinggi perintah yang Allah tetapkan kepada mereka. Sekian diskusi kita pada subuh yang bertuah ini. Sedikit cuplikan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diakhiri dengan ending kita mendapatkan ketakwaan. Jadi jangan sering mengatakan takwa tapi kita tidak paham bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa. Tadi sudah saya poinkan beberapa poin tentang mengerti diri kita, memahami diri ini apa sudah berada pada posisi takwa atau belum, dan yang lebih penting hilangkan penyakit yang ada pada hati. Karena kalau ada harimau, ayam tak akan berani masuk dalam kandang. Kalau ada biawak, nggak berani masuk ayam dalam kandang. Jadi ibarat hati ini ibarat kandang, Bu, Pak. Jadi kita mau melihara ayam itu jangan pelihara biawak di dalamnya. Ayam tuh nggak mau masuk. Jadi hilangkan dulu biawak yang ada pada hati, baru masukkan ayam. Insya Allah ayam tuh bertelur nanti. Bertelur, beranak binak dia. Jadi kaya kita dengan ayam tuh. Mudah-mudahan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Doa. Ada mau diskusi enggak? Langsung doa. Ada. Enggak ada.